Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Colorbox Media, channel yang selama ini menayangkan pertandingan turnamen tenis meja. Kali ini saya akan mereview sebuah produk peralatan tenis meja. Yang pasti peralatan itu adalah bukan belit atau kayu, tapi ini. Ya, betul sekali, saya akan mereview sebuah sepatu produksi dari Andro yang merupakan varian terbaru sepatu dari Andro. Untuk itu, tetap stay tune di channel ini, simak reviewnya sampai akhir. Jangan lupa ditunggu subscribe-nya ya teman-teman. Kita akan mulai dengan kemasan boxnya ya, sama lah dengan box-box sepatu pada umumnya. Nah, ini di sisi samping ini ada tampilan size yang kita pilih. Ya, ini sama lah seperti sepatu pada umumnya. Oke, langsung coba kita buka. Ya, sepatunya seperti ini, penampilannya cukup menarik, kombinasi warna hitam dan kuning neon. Jadi kalau warna hitam nih, banyak orang bilang kalau kotor tidak ketahuan gitu. Oke, ya kira-kira tampilan seperti ini. Dari di sampingnya ada logo Andro, di belakang juga ada inisial logo Andro. Ya, ini penampilannya seperti ini. Ini adalah outsole. Sepatu Andro Cross Step ini memiliki beberapa fitur tersebut ditampilkan di label sepatu ya. Fitur yang pertama itu adalah AVW. AVW ini adalah kepanjangan dari air ventilation window atau lubang atau jendela ventilasi udara. Adanya di mana fitur AVW ini? AVW itu ada di sini, teman. Ya, di sini ada emboss atau engrave atau hasil cetakan, tapi hasil cetakannya berupa emboss. Itu ada mark atau tanda AVW, dan di sampingnya ini ada beberapa lubang kecil ya. Ini yang menunjukkan bahwa sirkulasi udara yang dihasilkan melalui lubang-lubang kecil ini, termasuk 3 lubang yang di depannya ini. Sebenarnya apa sih fungsinya air ventilation window ini? Istilahnya bahasa kita adalah ya biar nggak basah kaki kita, karena ventilasinya, sirkulasi udaranya berjalan dengan baik. Terus selanjutnya fitur yang kedua adalah 3D sole. Ya, 3D sole ini teman-teman, ini adalah bagian outsole. Ini ya salah satunya ini yang dimaksud dengan 3D sole. Dia di sini motifnya bentuk embossnya saat diraba ini cukup terasa, dan ini sangat membantu memberikan cengkeraman yang cukup saat kita berlatih atau bermain atau bertanding tenis meja. Nah, 3D sole juga di dalam ini adalah insole-nya ini bisa dilepas dan ini bisa dicuci ya kalau kotor. Nah, ini di insole-nya ini ada sedikit
ada sedikit tonjolan. Jadi pas tipe ini untuk posisi bagian telapak kaki kita bagian tengah, jadi terasa nyaman saat kita menggunakannya. Dengan lubang insole yang sebanyak ini sangat membantu sekali untuk sirkulasi udara agar kaki kita tidak basah karena keringat. Nah, ini insole-nya. Feature yang ketiga atau yang terakhir dari sepatu ini adalah TPU Plus. TPU sendiri itu kepanjangan dari thermoplastic polyurethane. Itu sejenis bahan penyambung antara plastik dengan karet. Jadi material TPU ini sudah banyak dipakai di berbagai macam industri, apakah itu otomotif, peralatan listrik, maupun peralatan olahraga maupun medis. Itu udah banyak yang menggunakan material TPU. Salah satu peralatan olahraga yang menggunakan material TPU adalah Adidas, sepatu Adidas, terutama yang varian Adidas Boost ya, bukan Stiga Boost ya, tapi Adidas Boost. Itu juga outsole-nya menggunakan varian TPU. Terus TPU ini di mana sih sepatu ini? Itu adanya di sini. Dia berada di bagian tengah outsole, dan biasanya TPU ini berwarna bening. Berwarna bening, dia berfungsi untuk mensupport keseluruhan dari outsole ini. Juga berfungsi meningkatkan elastisitas dari sepatu. Jadi menambah kelenturan dari sebuah sepatu. Yaitu itu fungsi dari TPU. Terus yaitu tadi, makanya kenapa sepatu tenis meja tuh yang ini pakai TPU ya, salah satunya faktornya biar lentur gitu. Oke, selanjutnya yaitu dari sisi feature yang dibawa dari sepatu ini, yaitu tadi ada 3 macam, itu EVW, 3D sole, dan TPU. Itu feature bawaan dari sepatu ini. Selain itu sebenarnya tuh sepatu tenis meja tuh umumnya mempunyai keunikan sendiri dibandingkan sepatu-sepatu untuk peruntukan lain. Salah satunya itu adalah sole-nya yang rendah dibandingkan untuk jenis sepatu untuk olahraga lain. Ini sepatu sole-nya itu rendah karena untuk mensupport gerakan menyamping. Untuk mensupport gerakan menyamping dan meminimalisir cedera terhadap kaki kita. Yaitu fitur umum dari sepatu. Terus mungkin kalau untuk beberapa merek itu dia justru ini ya, ada beberapa merek yang sepatu yang bagian pangkal dari jari kaki kita tuh dia sedikit lebar. Itu ada beberapa brand yang sengaja membuat sepatu ini di area sini tuh lebih lebar daripada biasanya. Yaitu tadi karena untuk mensupport gerakan menyamping. Yaitu tadi fitur umum dari sepatu tenis meja. Oke, selanjutnya saya akan coba meng-compare antara sepatu ini dengan sepatu indoor lain, yaitu ini. Ini Asics Gel Rocket 8. Waktu itu saya beli online di Planet Sport. Ini original ya teman-teman. Ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk tenis meja. Saya sempat beberapa kali pakai sepatu ini. Cuman ya itu tadi, sepatu ini tuh bagus, berkualitas dan awet. Saya yakin sepatu ini awet. Cuman ya karena memang peruntukannya bukan buat tenis meja, ya itu tadi, mengurangi tingkat kenyamanan saat menggunakan sepatu. Terus perbedaannya tuh apa antara sepatu ini dengan sepatu tenis meja, khusus tenis meja? Yang pertama itu adalah nih, sole-nya. Ini meskipun sepatu ini sepatu indoor, dia nggak licin saat dipakai di lantai.
keramik maupun lantai semen, itu tadi dia sole-nya tuh lebih tinggi. Jadi kalau buat gerakan menyamping tuh kurang pede lah. Mungkin orang bilang kurang pede dan kurang, ya apa ya, sedikit khawatir karena ada kekhawatiran takut cedera. Itu yang pertama tuh tadi, sole-nya lebih tinggi. Terus yang kedua adalah material sepatunya. Material sepatu ASICS ini lebih kaku daripada, dia lebih kaku daripada sepatu tenis meja. Ya itu tadi, karena memang peruntukannya bukan buat tenis meja, makanya material yang digunakan juga berbeda. Beda halnya dengan misalkan kita beli sepatu ASICS yang memang khusus untuk tenis meja, misalnya ASICS S-Counter atau Mizuno Wave Drive, itu memang dikhususkan buat tenis meja, pasti soalnya juga sepatunya pasti lebih lentur dibandingkan ini. Itu tadi dua perbedaan, mungkin tambah satu lagi ya, itu mungkin beratnya tuh ini lebih, sepatu yang non tenis meja tuh lebih berat daripada sepatu yang diperuntukkan untuk tenis meja. Selanjutnya, tadi saya sudah nyinggung berat, kita akan coba timbang berat dari masing-masing sepatu ini. Gel Rocket 8 beratnya 336 gram. Sedangkan Andro Cross Step beratnya 300 gram lah ya. Itu tadi beratnya beda ya antara sepatu yang khusus tenis meja dengan yang sepatu indoor lain. Sepatu tenis meja lebih ringan. Itu perbedaan dari sisi berat. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa sih plus minus dari sepatu tenis meja ini. Plus minusnya apa sih ya? Jadi ya sebenarnya udah kita singgung tadi di depan. Kita plusnya dulu ya. Plusnya itu sepatu khusus tenis meja itu lebih ringan. Itu satu. Yang kedua adalah lebih nyaman digunakan karena sesuai dengan peruntukannya. Terus yang ketiga itu adalah lebih aman, alias lebih safety. Kita tidak terlalu mengkhawatirkan akan terjadinya cedera di kaki kita saat kita sedang bermain atau bertanding tenis meja. Terus plus yang keempat itu adalah sepatu khusus tenis meja itu lebih lentur. Jadi enak lah pokoknya buat gerakan permainan tenis meja. Itu tadi. Jadi plusnya tuh ada 4 poin ya. Plusnya tuh ada 4 poin. Terus minusnya apa? Ya minusnya sebenarnya tuh kalau menurut saya cuma satu, yaitu harganya. Harganya memang untuk sepatu tenis meja yang ori seperti Andro ini ya itu tadi memang agak sedikit mahal ya buat sebagian besar teman-teman penggemar tenis meja. Cuman itu sebenarnya kembali ke individu masing-masing, kembali ke budget dari individu masing-masing. Kalau budgetnya tidak terbatas, mungkin bahkan dengan sepatu ini mungkin dianggap dia masih pengen yang lebih bagus lagi, yang lebih keren lagi. Cuman ya minusnya cuman itu tadi sih, harga ya itu tadi, harga memang lumayan agak tinggi. Itu tadi plus minus dari sepatu tenis meja. Terus selanjutnya ini yang terakhir ya, untuk yang terakhir ini saya akan memberikan tips memilih size sepatu tenis meja. Tips yang akan saya berikan ini khusus untuk sepatu tenis meja original ya, apakah itu Andro ataupun
misalkan Tibar atau Stiga. Saya kasih tipsnya untuk 3 merek itulah, 3 brand tersebut. Saya tuh kalau pakai sepatu Adidas atau Asics itu saya selalu menggunakan size 42 euro ya, maaf, ini saya selalu menggunakan size 42 euro itu untuk size Asics atau Adidas original ya, 42. Tapi saat saya menggunakan sepatu tenis meja seperti Andrew, Stiga atau Tibar, itu saya harus menaikkan size saya itu 1 step ke atas, menaikkan size-nya 1 step. Tadi 42 euro Asics, terus di sepatu Andrew ini saya harus menggunakan size 43. Jadi saya pernah pakai juga sepatu Stiga Instinct, itu saya juga pasnya di size 43 euro. Terus ini saya juga beli online nih, saya juga menggunakan size 43 euro. Jadi itu tadi size-nya tuh harus dinaikkan 1 step dibandingkan dengan sepatu-sepatu original seperti Adidas, Nike atau Asics. Kira-kira itu review yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman cinta tenis meja. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.